Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama thoriqan sawila wa wa'ada lil mutassiqina bihi wa yanhaunal fasada wa makana alayya amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari Jumat ini kita masih diberi kemampuan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Marilah kita gunakan waktu spesial ini untuk meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah dari Allah serta menjauhi semua larangannya. Jemaah yang berbahagia, begitu mulianya Rasulullah sehingga sebagian ulama menganggap malam kelahirannya tidak kalah mulianya dibanding dengan malam Lailatul Qadar. Karena adanya Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Quran, disebabkan adanya kelahiran Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu, yaitu Al-Quran. Rasul yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia di Mayapada. Demikian mulianya Rasulullah hingga dalam hadis qudsi diungkapkan bahwa Allah SWT berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, qala Allahu ta'ala Adam laula Muhammad ma khalaqtuka, yang artinya, jika tidak karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Dalam riwayat lain dikatakan, jika tidak karena Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa bulan Maulid ini malah terkesan menjadi bulan saling menuduh dan membid'ahkan, hanya karena berbeda pendapat mengenai hukum peringatan Maulid. Padahal tidak demikian seharusnya. Di bulan kelahiran Rasulullah SAW ini, umat Islam harus sadar dan kembali merapatkan barisan, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikannya dalam realitas kehidupan, sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah SWT bahwa Dia memutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak baca sholawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu mewajibkan kita selaku umat untuk menyambutnya dengan gembira. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Hadirin yang mulia, karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam ulumul Quran diterangkan bahwa menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Karenanya As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur menerangkan bahwa rahmat itu tiada lain adalah Rasulullah SAW. Hal itu senada dengan kutipan Ibnu Abbas yang artinya bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah SWT adalah ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah memang diciptakan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Jemaah yang berbahagia, demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW, sehingga Imam As-Suyuti dalam Husnul Maqsad fil Amalil Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Yang tercantum di dalamnya bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul, membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan dan tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukan diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yaitu yang artinya orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi akan diberi pahala. Demikianlah cara bagaimana umat Islam dapat merayakan bulan Maulid dengan lebih bermakna. Harapannya semoga kita senantiasa meraih rahmat dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinahi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amra wantahu amma naha wa'lamu annallaha amrakum bil amri bida fihi binafsihi wa tanabi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikati muqarrabina wardallahu alaihi wardallahumma anil khulafa'ir rasyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa ala wa Ali wa ambaqiyatis sahabah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wardo anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwati. Allahumma a'izzal islama wal muslimina wa dhillash syarq wal musyrikina wansur ibadakal muwahhadiyata wansur man nasarad dina wahdul man khadalal muslimin wa dammar a'da'an dina wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal bala'a wal ba'a waz zalazila wal mihan wasu al fitnata wal mihana ma dzarra minha wa ma batona an baladina Indonesia khawassah wa sairil badanil muslimina ummah ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itadil qurba wal yatama wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'mihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.